Bawa keluar sudah. Yang mengalahkan gelap malam, seorang hari-hari bagi kita menyelamat umat manusia. Katakanlah kehadiran Sang Raja, terpenjuru dunia berbawa damai. Katakanlah kehadiran Sang Raja, Masih ambilin ini. terpenjuru dunia berbawa damai. Rindukan sejak turun kala, ramalan Nabi dari Natal. Putraku dari utus Bapaknya, dan membebaskan kita semua. Katakanlah kehadiran Sang Raja, terpenjuru dunia berbawa damai. Katakanlah kehadiran Sang Raja, terpenjuru dunia berbawa damai. Malam yang damai dan hari yang mulus, sudah datang Yesus penebus. Pantaslah kita memuji Sang Kristus, karena cintanya yang tulus. Katakanlah kehadiran Sang Raja, terpenjuru dunia berbawa damai. Katakanlah kehadiran Sang Raja, terpenjuru dunia berbawa damai.
Hari ini kita diliputi terang karena Tuhan telah lahir bagi kita. Namanya penasihat ajaib, Allah perkasa, Raja damai, Bapa kekal. Pemerintahannya takkan berkesudahan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari dan Saudara terkasih. Ini baru lagu pembuka saja kita sudah bahagia begini. Luar biasa. Ini tandanya ada damai yang kita terima sejak persiapan dan sampai pada hari ini. Soal damai itu apakah benar-benar ada di dalam hati kita? Hari ini bacaan-bacaan hendak memperdengarkan kepada kita, sekaligus memberikan kesadaran kepada kita untuk yang suka bicara-bicara di belakang, untuk yang suka dengar berita-berita omong kosong. Hari ini dikatakan, datanglah, marilah kita pergi ke sana dan kita lihat. Datanglah dan lihatlah bahwa kebenaran itu mesti dibuktikan. Dan kebenaran pertama yang kita rayakan pada hari ini bahwa Tuhan tidak jauh-jauh. Dia lahir di dalam dunia. Tuhan Allah kita bukan lagi kita cari di tempat-tempat yang jauh, tetapi Dia lahir di dalam hidup manusia, di dalam keluarga setiap kita. Sadar bahwa kadang kita susah menerima berita-berita kebenaran, berita-berita yang benar, dan suka sekali dengan cerita-cerita omong kosong yang sebenarnya hanya menyenangkan, cuma sesaat. Marilah di awal perayaan ini kita nyatakan sesal dan tobat. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang dihukumnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Segala ujung bumi tak melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara terkasih, ketika kelahiran dan kasih Allah serta Juru Selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian, kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang telah dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengarkan berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan.
Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak, saudari dan saudara terkasih, anak-anak sekalian, kita tadi malam telah bersama-sama menyaksikan mulai dari maklumat, lalu ada pentasan peristiwa kelahiran, dan sampai pada hari ini kita menyaksikan, kita melihat, kita mengikuti. Tetapi apakah damai itu sampai kepada kita? Oh, itu palingan itu sudah baku salam satu sama lain. Selamat Natal, selamat Natal. Senyum-senyum, tapi dalam hati bisa jadi ada yang belum damai. Bisa jadi ada yang mungkin masih emosi kah? Dengan istri di rumah, dengan anak kelakuan di rumah, atau mungkin di tempat tugas yang lain, atau mungkin yang sementara kuliah, atau bahkan anak yang sedang berlibur tidak sesuai seperti yang diharapkan kah? Ibu dan bapak, saudari dan saudara terkasih, anak-anak sekalian, kelahiran Tuhan itu biasa diperingati sebagai tanda damai, dirayakan sebagai kesempatan damai bagi kita sekalian. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Tetapi ternyata kadang kita susah berdamai. Berdamai dengan diri sendiri untuk menerima kenyataan bahwa saya ini seperti ini, sayalah manusia yang seperti ini, itu juga susah. Kadang saya susah berdamai dengan diri sendiri. Susah berdamai dengan keluarga di rumah. Satu kali dalam satu peristiwa ada seorang teman, pastor juga, pastor muda lagi. Jadi waktu dia diajak pimpin misa pernikahan, keluarga dari temannya. Dia punya teman, punya keluarga menikah. Lalu dia kaget, ternyata pastor yang pimpin dia punya teman. Masih muda lagi. Lalu dia bilang begini, Tuhan Allah, saya tahu kok perlakuan yang luar dalam punya nih. Tapi sekarang gue sudah jadi pastor, tapi bagaimanapun karena gue sudah jadi pastor, begini kau pimpin, biar sudah kau pimpin, saya tidak bisa di dalam, saya lebih baik duduk di luar. Itu karena apa? Karena kita masih melihat orangnya, kita melihat dia, Bacaan kedua tadi, Paulus punya surat kepada Titus. Paulus bilang ke Titus, mau anak itu dia kasih kado bagaimanakah, dia mau buruk bagaimanakah, mau dia baik bagaimana, dia rajin sembahyang, atau dia juga yang kasih kado yang sembarang di jalan ini. Keselamatan itu Tuhan Allah yang kasih. Keselamatan itu Tuhan Allah yang kasih. Ingat, Tuhan Allah yang kasih. Dan jangan sampai yang Tuhan Allah kasih keselamatan nih hanya kepada sapu teman-teman mungkin untuk yang biasa keluar sana, sapu teman-teman yang model-model begini, jadi saya juga harus seperti mereka supaya saya selamat.
Tuhan Allah kasih keselamatan kepada setiap orang, kepada setiap manusia yang dibaptis. Karena waktu dibaptis itu orang tua mengakui iman untuk sampai kepada anak ini. Kami membimbing anak ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Iman itulah yang menyelamatkan. Makanya sebelum Natal kita ada persiapan Advent itu. Siapkan hati. Mulai ingat-ingat lagi. Tuhan. Ya Tuhan bilang mau kasih kado bagaimana tetap diselamatkan. Jadi mulai sadar sudah saat itu masa Advent. Saya ini begini, bisakah ada kelahiran di dalam hati saya? Ada kebaikan lagi di dalam hati saya. Jadi ibu bapak, saudara dan saudari terkasih, soal bahwa damai itu sampai kepada setiap pribadi itu tergantung kepada kita. Kepada setiap kita, kembali kepada setiap kita. Dan Tuhan mau datang dan cek, benarkah damai itu sampai kepada kita? Bisa jadi sambil memikirkan Natal, sambil memikirkan, aduh Natal tapi macam dana kampung ini belum tiba-tiba. THR ini belum masuk-masuk. Natal tapi uang Natal belum ada, kampung belum hias, tidak ada lampu-lampu. Itu semua pasti yang dipikirkan oleh manusia kita ini, memikirkan hal seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, saya datang bukan lahir di kampung lampu-lampu mewah itu. Ya, Tuhan punya cara lain yang dipikirkan manusia, tidak seperti yang dipikirkan manusia. Di kandang. Mungkin kandang yang kita lihat kita bisa pakai foto baru orang, dompu kandang saja. Apalagi mau sunpu kandang gue bikin dari bubu lagi. Tapi Tuhan tidak lihat yang mewah-mewah. Tuhan bilang, asal saya datang bukan ke tempat yang salah. Saya datang kepada orang yang mata pencariannya cari ikan. Dia pun tanda kas ada di sini. Dan saya mau tinggal di tempat itu. Saya mau tinggal di tanah itu. Jangan sampai kita seperti yang tadi. Bisa jadi Tuhan hadir dalam orang-orang yang kita punya anak sendiri, kita punya bapak sendiri, kita punya mama sendiri, kita punya istri, kita punya suami sendiri. Bisa jadi Tuhan hadir melalui dia, tapi seperti saya cerita tadi. Saya tahu dia ini, bilang dia ke Tuhan Allah bagaimana. Bisa jadi Tuhan hadir lewat orang yang seperti itu untuk menyadarkan setiap kita di kampung ini. Tuhan hadir dengan cara yang tidak kita pikirkan secara keinginan kita. Orang Yahudi itu mengharapkan Tuhan Allah itu datang sebagai raja yang membebaskan orang dari penderitaan. Tuhan datang dengan cara yang lain. Pembebasan dari Tuhan juga bukan terbatas pada pembebasan politik. Bahwa orang Yahudi mesti bebas dari penjajahan Romawi. Bukan dibatasi pada hal itu. Tetapi pembebasan kepada keselamatan manusia yang dulu tidak bisa berdoa, sekarang bisa berdoa kepada Tuhan. Itu pembebasan. Pembebasan kepada setiap kita. Jadi jangan memikirkan lagi Tuhan itu terlalu jauh. Tuhan itu dia rambut harus panjang, dia pemuka mesti yang mulus-mulus. Ya kayak ada Bunda Maria, ada Santo Yosef. Tuhan Allah bisa hadir dalam sapu anak yang bisa jadi baru lahir ini sudah. Atau bisa jadi Tuhan Allah lahir dalam sapu suami yang gak pernah minum itu sudah. Lalu tiba-tiba dia berubah. Tuhan Allah lahir di situ. Lahir di situ. Jangan tiba-tiba dia berubah. Gue berubah pas Natal saja nih. Tidak. Tuhan Allah bisa mengubah setiap orang dengan cara-caranya. Jadi para saudara terkasih, ibu dan bapak, anak-anak sekalian,
Pesan paling sederhana yang penting untuk kita pegang adalah bahwa damai dari Tuhan itu sampai kepada setiap kita. Bahwa Tuhan Allah lahir dalam diri setiap kita, setiap manusia. Oleh karena itu menerima Tuhan dalam diri, menerima Tuhan yang bisa hadir dalam sesama itu penting. Jangan karena tadi saya bilang yang soal bukti jadi bilang, kalau kau tidak percaya ada Tuhan di sini, robeklah dada ini. Ini ada lagunya. Tetapi ada setiap bukti dari peristiwa setiap orang bahwa Tuhan Allah itu hadir. Semoga sabda Tuhan dan renungan hari ini menguatkan iman kita, membawa damai kepada setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Tritunggal yang kudus dan esa, Bapa, Putra serta Roh Kudus. Bapa Maha Kuasa, pencipta semesta, yang kelihatan dan yang tak terlihat. Aku percaya kepada Tritunggal yang kudus dan esa, Bapa, Putra serta Roh Kudus. Yesus Putra yang tunggal menjadi manusia, akan menebus dosa-dosa dunia. Aku percaya kepada Tritunggal yang kudus dan esa, Bapa, Putra serta Roh Kudus. Allah Roh Kudus, pengurus gereja, kudus dan satu akan kami umatmu. Aku percaya kepada Tritunggal yang kudus dan esa, Bapa, Putra serta Roh Kudus. Gereja kudus dan bermandiran, pengampunan dan hidup yang kekal. Aku percaya kepada Tritunggal yang kudus dan esa, Bapa, Putra serta Roh Kudus. Amin, 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 amin. Mari kita bersatu dalam doa umat, kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaharuilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilanmu untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati
lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Kami mohon Kepadamu ya bagi para ibu muda, ya Bapa, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan keputusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon Kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan. Ya Bapa, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan. Tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Kami mohon Kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami, yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Kami mohon Kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bersyukur bersama anak Rufina Kocu yang lahir pada tanggal 22 Desember 2022. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur bahwa Engkau mau lahir di dalam hidup kami manusia. Kami mohon pula dengan kelahiran-Mu ini Engkau memberkati keluarga terutama yang telah melahirkan anak Rufina Kocu, agar anak yang baru dilahirkan ini dibesarkan di dalam iman dan kepercayaan di dalam Dikau, dipelihara oleh-Mu sendiri, dibesarkan, ditumbuhkan dengan kasih sayang orang tua dan dikasihi oleh-Mu, sehingga menjadi hamba-Mu yang setia dan taat kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bagi keluarga kita yang telah meninggal, terlebih khusus bagi Hofni Wafom, Yosef Hai, dan Emata. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, Engkau lahir dan hidup di dalam dunia dan juga wafat dan bangkit bagi kami. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala salah dan dosa dari mereka yang pernah hidup menjadi bagian dari keluarga kami, dan kemudian Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga mereka Kau perkenankan menjadi anggota kerajaan Allah bersukacita bersama para kudus. Dan kami pun yang sedang dalam perjalanan ini dikuatkan dalam pengharapan kami untuk bersatu dengan para kudus di surga kelak. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita bersyukur bersama bagi keluarga
keluarga baru Bartolomeus Korain dan Didima Yuliana Hegemur. Semoga Allah yang berkenan hadir di dalam keluarga juga memberkati keluarga baru ini dan juga memberkati rumah yang hendak mereka tempati sebagai tempat yang aman bagi kelahiran, tempat yang aman bagi kehidupan. Semoga rumahnya menjadi tanda sukacita dan damai dan kasih yang terus membawa kebahagiaan di dalam dunia di mana Kristus boleh hadir. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami, di dalam rumah kami, dan di dalam diri kami sendiri, terutama lewat kelahiran Yesus Kristus Putramu. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa-doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan ini menjadi nyata di dalam kasih dan kebaikan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahkan padamu Yesus.
atas keluarga-keluarga yang datang untuk menghantarkan persembahan ini ya Tuhan. Semoga di dalam diri mereka Engkau hadir, lahir dan menguatkan, membesarkan dan mensejahterakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingin menyembahmu selalu dalam perjamuan suci Kristus Sang Raja Ilahi. Kami menyerahkan diri, seluruh cinta dan budi pada Kristus. Dari kemuliaan-Mu kami menerima yang kami persembahkan kepadamu. Hasil dari Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat, Putra Turun dari surga, Mahkamah Cinta, satukan lawan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang sebagaimana dilambangkan oleh percampuran semua. Dilambangkan.
basuh aku dari segala kesalahanku dan sucikan aku dari segala dosaku. Berdoalah saudari dan saudara terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hilarion Datus Lega, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita lakukan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai Natal kepada yang lain. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Kristus. Tubuh 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 Kristus. Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Yesus yang hidup di dalam
Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergiranglah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang, dialah yang kudus dan juru selamat dunia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon gerakanlah kami yang mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada pengumuman. Salam. Damai di hati. Shalom. Kurang keras. Salam. Damai di hati. Damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang kami. Perhatian rumah, ada beberapa penyampaian dari panitia. Yang pertama, kami atas nama panitia, dewan dan seluruh umat di Stasi Santo Agustinus Poso menyampaikan profesiat dan ucapan terima kasih kepada Pater Daniel yang mana sudah untuk kita melalui pemerintahan yang pertama. Sekali lagi, terima kasih kepada Pater. Kemudian yang berikut, untuk bapak-bapak ibu yang punya anak untuk persiapan besok menerima sakramen pembaptisan setelah perayaan misa pertama, langsung mengikuti kunjungan. Bukan anak-anak tapi orang tua mengikuti kunjungan. Kemudian yang berikut, ucapan terima kasih dan mari kita memberikan aplaus kepada lingkungan Santa Ana. Jadi mungkin keluarga muslim yang dari jauh datang di sini ada dua lingkungan Ana dan Maria. Lingkungan Ana itu dari Klemes sampai di atas itu. Lingkungan Maria dari Klemes ke arah bawah. Jadi kemarin itu lingkungan Maria. Kemarin sempat tidak lingkungan dari bawah itu lingkungan Maria kemarin. Jadi sekarang ini lingkungan Ana dari Klemes ke atas. Sekali lagi terima kasih untuk ucapan terima kasih juga kepada organis yang selalu menemani kami di Poso Raya. Terima kasih semua Petrus Orain. Sekali lagi terima kasih kepada organis yang selalu mengiringi kami di Stasi Santo Agustinus Poso. Terima kasih juga kepada tanggapan masuk, lektor yang mana sudah mengambil bagian. Mari kita berikan aplaus juga kepada mereka. Kemudian yang berikut, besok rapat panitia, dewan dan seluruh umat persiapan tanggal 28 misa syukur ulang tahun gereja. Jadi tahun ini harus kita juga harus ada. Jadi besok rapat setelah kita misa Natal yang kedua. Rapat. Jadi pengumuman ini merupakan undangan resmi untuk seluruh rumah. Jadi besok itu rapat. Kemudian yang berikut besok perayaan jam 9 pagi untuk bapak ibu yang punya anak untuk besok menerima sakramen pembaptisan. Jadi besok mulai dari hari ini siapkan diri untuk besok jam 9 pagi seperti biasa. Kemudian untuk yang berikut, untuk sponsor dari mahasiswa mahasiswi Serakwatar
atau musim raya. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi, Natal, kelahiran Tuhan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sekalian dalam tugas kami pada hari ini. Mohon tuntunlah kami dalam tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih banyak.